Tiara Andini, penyanyi dan pemeran perempuan asal Indonesia. Tiara Anugrah Eka Setio Andini, lahir tanggal 23 September tahun 2001, adalah penyanyi, pemeran dan presenter asal Jember, Indonesia. Tiara yang sejak kecil aktif di Jember Fashion Carnaval ini merupakan runner-up dari Indonesian Idol musim ke-10 yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Di kompetisi tersebut Tiara dikenal sebagai gadis penerima titanium tiket dari salah satu juri, yakni Judika. Ia merupakan satu-satunya penerima titanium tiket yang berhasil lolos hingga babak final sepanjang sejarah Indonesian Idol. Adapun di awal kariernya di industri musik ia telah mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik dari Anugerah Musik Indonesia serta Best New Asian Artist Indonesia 2020 dari Mnet Asian Music Award. Kehidupan awal, Tiara terlahir dengan nama Tiara Anugrah Eka Setio Andini pada tanggal 23 September tahun 2001 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tiara merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, dari pasangan Nugroho Ediono Dedi dan Sari Yoshida Setioastri. Ia diketahui memiliki adik perempuan bernama Aurelia Anugerah serta adik laki-laki bernama Holland Mauricio. Tiara terlahir dari keluarga yang menganut agama Islam dan bersuku bangsa Jawa. Kedua orang tuanya berprofesi di bidang seni sebagai musisi. Ayahnya seorang penata musik sedangkan ibunya adalah seorang penyanyi. Terlahir dari keluarga yang memiliki latar belakang di bidang musik. Ia diperkenalkan dengan dunia musik sejak kecil dengan sering diperdengarkan lagu-lagu milik Melly Goeslaw dan Titi DJ. Bakat bernyanyi Tiara mulai terlihat sejak ia duduk di bangku taman kanak-kanak. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD ia mengikuti les vokal dan diarahkan oleh guru vokalnya untuk menjadi penyanyi festival. Ia juga dilatih berbagai macam aliran musik mulai dari keroncong hingga musik Mandarin. Ia kerap mengikuti kontes menyanyi berskala lokal hingga ke tingkat daerah. Ia pula pernah mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia dan The Voice Indonesia namun mengalami kegagalan. Saat masih berada di bangku sekolah, Tiara Andini mengaku bahwa teman-temannya tak mendukungnya sebagai penyanyi. Ia juga sering diremehkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan bernyanyi. Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti saat ini, Tiara menggeluti profesi sebagai penyanyi pernikahan khusus menyanyikan lagu Mandarin di acara pernikahan China. Tawaran pekerjaan itu dilakukannya rutin setiap pekan. Penghasilan pertama yang diterima saat itu sebesar Rp100.000. Selain bernyanyi, Tiara juga mendalami bidang permodelan. Sejak kecil ia sudah bergabung dan menjadi anggota aktif Jember Fashion Carnaval sebagai model cilik. Pada tahun 2018, Tiara dipercaya untuk menjadi peraga busana purwarupa dari Jember Fashion Carnaval yang bertemakan Korea Selatan di penutupan Asian Games 2018. Pada saat itu, Tiara juga berkesempatan untuk mendapat momen bersama salah satu grup vokal pria terkenal asal Korea Selatan, yaitu Super Junior. Selain aktif di dunia permodelan, Tiara juga aktif terlibat dalam pasukan Paskibraka Indonesia (PPI) Jember. Kehidupan pribadi, pendidikan, Tiara mengenyam bangku sekolah dasar di SD Al Furqan Jember. Setelah itu, Tiara melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Jember dan pada tahun 2017 Tiara melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah 3 Jember jurusan IPA. Orang tua Tiara mendaftarkannya ke sekolah Islam supaya sekalipun bekerja di bidang seni, ia mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Ketika SMA, Tiara aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seni musik di bawah bimbingan Daniel Sumba. Setelah lulus dari SMA, Tiara menunda untuk memasuki perguruan tinggi selama setahun untuk mengembangkan karir. Pada tahun 2021 Tiara mendaftar kuliah di Universitas Multimedia Nusantara dengan mengambil jenjang S1 program studi ilmu komunikasi. Pergantian nama panggung. Pasca lulus dari Indonesian Idol, Tiara mengganti nama panggungnya yang sebelumnya bernama Tiara Anugrah ketika berkompetisi menjadi Tiara Andini. Dirinya merasa Anugrah cukup sulit diucapkan. Oleh karena itu Tiara memilih untuk memakai Andini sebagai nama panggungnya yang diambil dari nama belakangnya. Sebelum memilih Tiara Andini sebagai nama panggung, dia telah berkonsultasi dengan orang tua dan juga manajemen. Karir, tahun 2017 sampai tahun 2018, awal karir.
Sejak kecil Tiara kerap mengikuti kontes menyanyi berskala lokal. Tiara diketahui pernah menjadi finalis dalam Bintang Radio dan ASEAN RRI Jember tahun 2017. Berlanjut ke kontes menyanyi di pertelevisian. Tiara pernah mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia dan The Voice Indonesia namun mengalami kegagalan. Tiara mengikuti ajang The Voice Indonesia di musim ketiga. Dirinya gagal di babak audisi kala itu ia membawakan lagu Bang Bang yang dipopulerkan oleh Jessie J, Ariana Grande dan Nicki Minaj. Tahun 2019 sampai tahun 2020, Indonesian Idol, single perdana, Gemintang Hatiku, dan debut akting. Pada tahun 2019, Tiara kembali mengikuti ajang pencarian bakat yakni Indonesian Idol. Ketika audisi ia membawakan lagu Call It Be, milik Raisa dan mendapatkan titanium tiket dari Judika. Karena hal tersebut Tiara dikenal sebagai gadis penerima titanium tiket di Indonesian Idol musim ke-10 serta ia merupakan satu-satunya penerima titanium tiket yang berhasil lolos hingga babak final sepanjang sejarah Indonesian Idol. Ketika berkompetisi Tiara memiliki klub penggemar resmi yang didirikan pada tanggal 26 November tahun 2019, ketika dirinya berada di 13 besar, bernama Motiara, yang merupakan singkatan dari Mutiara Andini. Setelah lolos dari tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi selama 5 bulan, pada tanggal 2 Maret tahun 2020, ia dinobatkan sebagai runner-up, di mana dirinya kalah dari Lyodra Ginting di babak puncak. Sebagai runner-up Indonesian Idol musim ke-10, Tiara mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah, serta 1 unit mobil MPV All New Nissan Livina. Ia juga mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan label rekaman Universal Music Indonesia serta sebagai mantan finalis. Secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group, Star Media Nusantara. Tiara meraih penghargaan pendatang baru terbaik dari Anugerah Musik Indonesia 2020. Dari Indonesian Idol, Tiara mendapatkan lagu kemenangan berjudul Gemintang Hatiku, yang menjadi single perdananya sebagai penyanyi. Terdapat 2 versi lagu tersebut. Tiara menyanyikan versi pop dansa dari lagu ini. Lagu ini berhasil membawa Tiara meraih penghargaan sebagai pendatang baru terbaik dari Anugerah Musik Indonesia 2020 serta penghargaan dari Mnet Asian Music Award sebagai Best New Asian Artist di tahun 2020. 2 bulan pasca lulus dari Indonesian Idol, Tiara melakukan debut akting dalam sinetron Amanah Wali 4 sebagai pemeran pendukung memerankan tokoh Tiara selama 4 yang ditayangkan di RCTI pada bulan Mei tahun 2020. 2021 sekarang, debut film, Arti Untuk Cinta dan Tiara Andini. Tiara memulai debutnya dalam dunia perfilman dengan membintangi film berjudul Maisa Sigel arahan Fajar Bustomi, yang merupakan pembuatan ulang dari film Korea Selatan pada tahun 2001 dengan judul sama. Tiara sebagai pemeran utama beradu peran dengan Jeffrey Nicole. Setahun pasca lulus dari Indonesian Idol, Tiara Andini digandeng oleh Arsy Widianto untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek musik. Proyek ini awalnya berupa seri musik yang terdiri dari 4 lagu yang saling berhubungan satu sama lain. Diawali oleh lagu Cintanya Aku, dan diakhiri oleh Bahaya. Pada tanggal 12 Maret tahun 2021, seri musik tersebut dikemas dan dirilis sebagai album mini yang berjudul Arti Untuk Cinta dengan penambahan 1 lagu baru yang masuk ke track album tersebut. 4 lagu dalam album ini dibawakan secara berkolaborasi dan sebuah lagu dibawakan secara solo oleh Arsy Widianto yakni Padamu Luka. Kata Arti yang digunakan dalam judul tersebut merupakan singkatan dari nama Arsy dan Tiara. Dalam pembuatan album ini dibantu oleh musisi Indonesia Yovie Widianto yang bertindak sebagai penulis lagu serta sebagai produser dibantu oleh Adrian Kitut. Arti Untuk Cinta berhasil memperoleh penghargaan sebagai album pop terbaik dari Anugerah Musik Indonesia 2021. 2 hari menjelang perilisan debut albumnya, Tiara dipercaya oleh Spotify sebagai Artist of the Month dari Indonesia dalam rangka program kampanye Equal. Dalam kampanye tersebut foto Tiara Andini terpilih untuk dipasang di papan reklame digital Times Square di New York, Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2021,
Tepatnya pada tanggal 17 Desember tahun 2021 Tiara Andini merilis album studio perdananya yang memiliki judul homonim dengan nama panggungnya. Album tersebut berisi 8 lagu di mana terdapat 5 single yang sebelumnya pernah dirilis. Merayakan perilisan album debutnya, Tiara juga menggelar acara after party yang tayang secara eksklusif melalui layanan YouTube Premium pada tanggal perilisan album. Pada tanggal 30 Desember tahun 2021, Tiara Andini bersama musisi lainnya seperti Raisa, Noah, Weird Genius, dan Erwin Gutawa terlibat dalam sebuah konser musik bertajuk Surya Nation, Suara Cahaya Nusantara yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi SCTV bertema Semangat Indonesia untuk memasuki tahun 2022. Konser ini menerapkan teknologi Extended Reality (XR) yang memberikan efek visual memukau. Teknologi ini biasa digunakan di sejumlah konser virtual musisi internasional. Surya Nation, Suara Cahaya Nusantara sekaligus menjadi konser musik serta program pertama di televisi Indonesia yang menggunakan teknologi XR sepanjang acara. Pada tanggal 20 Januari tahun 2022, Tiara Andini dipercaya oleh Bank UOB Indonesia untuk menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat antar pegawai Bank UOB se-Indonesia bertajuk UOB Superstar Dream Stage yang diselenggarakan di gedung MNC Studios serta disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube, Music TV. Adapun Tiara juga berkesempatan untuk menyanyikan lagu Gemintang Hatiku pada penutupan kompetisi tersebut. Bakat seni, Tiara mengaku terinspirasi dari Raisa sebagai referensinya dalam bernyanyi. Musisi Indonesia, Yovie Widianto mengatakan bahwa Tiara memiliki warna suara yang hampir mirip dengan Raisa. Tiara yang menggemari musik K-pop juga menjadikan Kim Jennie, anggota Blackpink panutan bagi dirinya berkarir di industri musik Indonesia. Tiara termotivasi untuk menambah kualitas musik bersama dengan kemampuan menari. Hal ini Tiara tampilkan dalam 2 singlenya, Gemintang Hatiku, dan Hadapi Berdua, yang mana ia menampilkan kemampuan bernyanyi sambil menari. Pengaruh budaya Korea terhadap gaya bermusik Tiara juga terlihat dalam beberapa musik videonya yang dikemas ala drama Korea seperti seri musik Arti Untuk Cinta, single Hadapi Berdua, dan Buktikan. Selain itu Tiara juga sempat merilis sebuah lagu berbahasa Korea yang masuk ke track album mininya, Arti Untuk Cinta. Gaya bermusik, Tiara dikenal sebagai penyanyi beraliran musik pop. Secara spesifik ia sering mengusung genre pop balada. Dalam lagu-lagu yang dirilisnya sebagian besar memiliki tempo dan nada lambat dengan didominasi tema melankolis. Album mini pertama Tiara, Arti Untuk Cinta, kental dengan aliran pop balada dengan lirik seputar hubungan asmara. Begitu pula dengan debut albumnya, Tiara Andini sebagian besar lagunya beraliran pop balada. Yang mana 5 dari 8 lagunya bergenre pop balada seperti Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, dan 365. Dalam 2 lagu yakni Hadapi Berdua, dan Gemintang Hatiku, ia mengeksplorasi gaya bermusiknya dalam membawakan genre pop dansa serta ia pun memperlihatkan kemampuannya di bidang tari. Adapun dalam lagu Buktikan, Tiara membawakan genre pop R&B.